Karena ilmu itu kan bisa kita ambil dari mana saja, Pak. Apalagi dengan adanya ini ya, internet. Kita bisa belajar melalui internet, bisa dari YouTube, bisa dari Google, bisa dari mana saja, Pak. Sumber ilmu itu udah macam-macam. Ada yang berbayar, ada yang gratis. Jadi nggak harus dari bangku kuliah. Yang penting, Pak, bukan masalahnya dari mana kita mengambil sumber ilmu tersebut. Tetapi kita harus tanya ke diri kita, potensi kita ini apa sih? Bakat dan minat kita apa sih? Itu harus menjadi pertanyaan nomor satu dulu, Pak. Karena setiap manusia itu diciptakan oleh Tuhan, itu berbeda-beda, Pak, potensinya. Agar apa? Agar manusia itu bisa saling berkolaborasi. Nggak mungkin, Pak, semua manusia diciptakan sama gitu. Ya misalnya semuanya sama, jago nyukur. Terus siapa yang mau jadi konsumennya, Pak? Kan nggak ada, Pak. Kalau Tuhan menciptakan semuanya manusia itu sama, bagaimana Pak kehidupan di dunia ini? Akan kacau balau, Pak. Roda ekonomi nggak jalan, saya yakin. Karena semua orang jago dalam segala hal. Nah, makanya setiap manusia itu diciptakan, ada kelebihannya sekaligus ada kekurangannya. Agar apa? Agar dunia ini bisa berjalan dengan semestinya. Tetapi lihat, Pak, pola pendidikan yang ada saat ini. Kita hanya fokus terhadap sisi kekurangan individu saja, Pak. Misalnya anak nih, kurangnya di matematika. Ya. Malahan yang difokuskan kekurangannya tersebut, Pak. Dikasihlah bimbingan les matematika, ya. Terus dipanggil lah misalnya guru les untuk membenahi pelajaran yang dia kurang tersebut. Terus kelebihannya dia nggak diapa-apain. Sampai akhirnya lewat tuh, Pak, masa-masa dunia anak-anak dan dunia remajanya. Nah, pas dia masuk ke dunia dewasa, dia akhirnya kebingungan, Pak. Kok gue nggak punya prestasi ya? Kok gue nggak bisa apa-apa ya? Baru sadar pas udah tua, Pak. Nah, ini kan sangat disayangkan, coba. Kita nih udah berumur, terus masih galau terus, Pak. Karena kita bingung, kok teman-teman kita udah suksesnya luar biasa, kok kita masih begini-begini aja. Ini yang saya alami, Pak. Karena, apa coba? Ya saya bukan menyalahkan ini ya, misalnya orang tua saya, enggak, Pak. Saya nggak menyalahkan orang tua saya. Orang tua saya pasti punya keterbatasan. Ya. Nah, tetapi saya merasa, karena saya nggak dibimbing, ya dalam hal pencarian potensi diri saya, akhirnya saya ngalor ngidul kemana-mana dulu, Pak. Inilah yang membuat saya merasa bahwa kok gue nggak bisa ya sukses di waktu pas dulu masih muda. Kok sukses saya tuh yang saya rasa kayaknya telat gitu. Ya memang, Pak, kita nggak boleh ya misalnya berputus asa atau menyesal seperti itu. Pasti setiap manusia itu punya jalan hidupnya masing-masing. Hal inilah, Pak, yang menjadi pembelajaran yang saya harus akui ya, ini pahit banget, Pak, di dalam kehidupan saya. Nah, makanya saya tidak mau, Pak, generasi muda setelah saya itu merasakan apa yang saya rasakan. Nah, setelah saya melihat bahwa pentingnya kita harus menjadi seseorang yang ahli, maka saya menghimbau gitu kepada para orang tua ketika masih memiliki anak-anak, ayo cari tahu apa potensi diri mereka. Karena ada beberapa keahlian loh, Pak. Kalau ini tidak diasah dari kecil, maka ketika mereka dewasa, keahlian ini udah terlambat, Pak, untuk diasah. Harus dari kecil gitu ya? Harus dari kecil. Misalnya, anak kita ternyata berbakat di bidang olahraga. Ada jenis olahraga tertentu, Pak. Ya, misalnya contohnya sepak bola. Rata-rata, Pak, pemain sepak bola profesional, mereka tuh sudah sejak sedini mungkin, Pak, diasah potensinya. Dari SD minimalnya? Dari SD, Pak, minimal. Kalau sudah tingkat SMA udah telat, Pak. Paling jagonya jadi tarkam, Pak. Nah, antar kampung. Iya, antar kampung doang. Nah, tapi kan sangat disayangkan, Pak. Misalnya kita punya anak nih, dia bakat
sepak bolanya itu luar biasa ternyata. Tetapi nggak kita apa-apain. Malah pas rapot anak kita ini keluar, nilai matematikanya Merah. dapat merah, kita langsung kita udak-udak tuh nilai matematikanya, Pak. Jadi kegiatan anak kita yang tadinya dia sudah menjalani ini pelatihan sepak bola, kita suruh hentikan. Kamu harus fokus terhadap nilai matematika kamu ini nih. Hobi nggak boleh ngalahin sekolah gitu. Nah, itu konyol banget, Pak, kalau menurut saya. Iya. Bagaimana anak kita ini bisa sukses di masa depannya kalau kita tidak asa dari kecil? Ini sebenarnya PR, Pak, bagi para orang tua. Bukan PR bagi pemerintah, bukan PR bagi orang tua. Karena kita yang punya anak kan, makanya kita bertanggung jawab, Pak, terhadap masa depan anak-anak kita. Kita jangan abai. Karena sangat disayangkan gitu. Misalnya kita sudah meninggalkan dunia ini, Pak ya, terus anak kita nggak jadi apa-apa. Iya. Sian, Pak. Ya, anak kita malah nyusahin orang sana-sini. Masa kita mau sih? Ya enggak lah. Iya. Jangan sampai nauzubillah ya, Pak. Nah itu. Nah, makanya penting, Pak, menjadi orang yang ahli. Terserah, jangan kita selalu profesi itu kita kaitan dengan seberapa banyak uang yang bisa dihasilkan dari profesi itu, Pak. Karena yang namanya faktor rezeki itu udah Tuhan tentukan, Pak. Iya. Ya misalnya kita ternyata passion kita jadi guru. Terus kita pikir, waduh, jadi guru ini masa depan gue suram nih. Susah nih buat gue jadi orang kaya. Gajinya kecil. Oh, ternyata, Pak, pas kita dewasa kelak, kita nikah sama anaknya Sultan Bolkiah, Pak. Gimana, Pak, kalau kayak gitu? Jadi itu namanya kaya karena pernikahan ya. Tetap aja kaya kan? Iya. Nggak ada salahnya, Pak. Iya. Nggak dosa kan ya? Nggak dosa. Emang kita jadi koruptor? Iya. Enggak kan? Semending begitu. Ya kan nggak ada yang tahu, Pak, nasib manusia Iya. di kemudian hari kan. Inilah kadang kita pengen belaga jadi Tuhan, Pak. Udah tahu yang namanya kematian, rezeki, jodoh itu semuanya Tuhan sudah tentukan. Tapi kita pengen berlaga kayak Tuhan. Wah, gue harus jadi pebisnis nih. Karena kalau jadi pebisnis nih, gue bakalan kaya. Ternyata banyak, Pak, pebisnis yang bangkrut. Terus kita masih mau ngomong juga, Pak. Jadi pebisnis itu bakalan dijamin 100% kaya gitu. Nggak bisa, Pak. Malahan kalau kita sudah tahu nih potensi diri kita di mana, udah, kita menjadi yang terbaik di bidang itu, Pak. Jangan setengah-setengah. Terus orang tua dukung. Jangan anaknya udah semangat 45, orang tuanya matain semangatnya. Nah, kamu mau jadi guru, mau jadi apa kamu? Wah, udah, Pak, selesai itu. Orang tuanya sendiri yang matain semangatnya. Nah, jadi itu, Pak, kalau menurut saya, jadilah kita seorang ahli atau expert di bidang kita masing-masing. Kita jangan ingin jago di semua bidang, Pak. Karena nggak mungkin. Lihat aja deh, misalnya tim sepak bola, ya. Ada 11 orang kan? Iya. Mungkin nggak, Pak, kita misalnya jago menjadi seorang striker, jago menjadi seorang gelandang, jago menjadi seorang back, jago menjadi seorang kiper, mungkin nggak, Pak? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Ya. Dan nggak mungkin juga satu tim sepak bola kiper semua. Nah itu, nggak mungkin, Pak. Makanya dengan logika berpikir seperti itu saja, seharusnya kita sadar, Pak, ya, untuk mengubah pola pikir kita selama ini gitu. Oke, kira-kira ada lagi, Pak, yang ingin kita bahas? Mungkin pertanyaan sisanya. Jadi Ya, sisa nih. maksudnya gini, ketika ya udah kita harus pol-polan habis-habisan di sesuatu yang memang itu bakat kita. Iya. Supaya kita jadi ahli di situ ya. Yap. Sampai sini saya Benar. paham dan mudah-mudahan pemirsa Beyond Education, sahabat Beyond Education semua setuju gitu ya. Karena Ya, kalau belum paham juga silakan konsultasi, Pak, sama kita, maksudnya, Pak. kan memang dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup misalnya gitu. Orang kan yang penting sekarang mau kerjaan apa aja disikat lah, Pak, gitu kan. Iya, benar. Nggak usah berpikir mau jadi ahli boro-boro, Pak, di sekolah aja susah, nah ini makan aja susah, kan banyak yang begitu kan, Pak. Nah, tapi di sisi lain Nabi loh, Pak, ya bilang begitu. Apabila suatu pekerjaan diserahkan kepada yang bukan ahlinya,
maka tunggulah kehancurannya. Iya. Itu kan sebuah warning yang sangat keras. Gitu Iya. lah. Sekarang kalau kita berharap, sama aja kan kayak gini. Kita berharap negara ini dipimpin oleh pemimpin yang memang ahlinya. Atau presiden atau menteri, yang mohon maaf lah siapapun yang merasa menjabat di sana. Kalau mereka bukan ahlinya, ya hancurin negara gitu kan. Ya pasti. Nah gitu. Ya, sebenarnya sama sesimpel itu. Gitu. Nah cuma begini, pertanyaan yang tadi saya bilang sisanya yang mungkin juga nggak bisa dibahas di sini karena waktunya sudah terbatas, tapi mungkin kita buat lain kesempatan. Banyak orang yang bahkan sampai dewasa aja masih belum tahu dia, ini bakat saya itu apa gitu. Jangan kata menjadi ahli, bakat saya aja saya nggak tahu. Nah ini sebenarnya ini perlu dibahas lagi Pak. Ini jadi pertanyaan sisa yang harus jadi episode tersendiri gitu. Ya, saya jawab simpel aja Pak ya. Karena sejak kita kecil, ya, kita tidak pernah ada orang-orang dewasa di sekeliling kita yang berusaha peduli dengan potensi kita. Nah, makanya wajar Pak, ketika kita sudah dewasa, kita nggak tahu potensi diri kita apa. Karena nggak ada yang peduli. Emang anak baru lahir langsung tahu gitu Pak, wow saya bakal jadi dokter, nggak mungkin kan Pak? Mungkin. Nah ini, berarti kan butuh bimbingan dari orang-orang dewasa sekelilingnya anak ini gitu. Nah itu Pak. Jadi ini harus dibahas lagi Pak, panjang nih Pak. Ya kan, itu juga kan kalau orang-orang sekelilingnya peduli gitu. Kalau peduli juga enggak, boro-boro apa? Ya, tapi kalau sudah terlanjur kita dewasa, nggak ada kata terlambat Pak. Untuk kita mau mencari tahu. Yang penting kita serius. Yang penting niat kita pengen tahu potensi diri kita apa, dan kita ingin menjadi yang terbaik di bidang itu. Kita nggak usah mikirin ini dulu deh Pak, duit dulu. Duit itu Pak akan datang dengan sendirinya kalau kita sudah menjadi hebat di bidang itu Pak. Otomatis duit akan otomatis Pak, kita. Orang akan cari kita. Orang kenapa sih Pak cari kita Pak? Kok karena kita ngutang doang? Enggak kan? Tetapi karena kita ahli di bidang tersebut. Nah jadi ini Pak PR-nya. Oke, mungkin itu saja Sobat Beyond Education apa yang ingin kita bahas. Semoga apa yang kita perbincangkan ini bisa kita petik manfaatnya ya. Karena apa? Karena nggak ada kata terlambat untuk kita mengetahui apa yang menjadi potensi diri kita masing-masing. Oke, mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.